Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir di ruangan ini. Di sini saya mau mendiseminasikan budaya positif di SD Negeri 1 Karangwangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena kehadirat Ilahi Robi, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk berkumpul di ruangan ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Di sini saya mau mendiseminasikan tentang budaya positif di SD Negeri 1 Karangwangi. Saya memperkenalkan diri dulu, saya adalah CGP Angkatan 11 di Kabupaten Cirebon dengan pengajar praktik yaitu Muhammad Iqbal SPD dari SDN 1 Sesepan. Yang berikutnya adalah fasilitator saya adalah Ibu Eva Afianti MPD dari Kota Bandung. Beliau mengajar di SMA 2 Kota Bandung. Kesepakatan kegiatan diseminasi hari ini yaitu yang pertama fokus mengikuti kegiatan ya Ibu dan Bapak. Yang kedua adalah angkat tangan ketika ingin berbicara. Yang ketiga adalah menghormati orang lain, saling menghormati. Yang keempat, ponsel harap dalam mode silent. Yang kelima adalah aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Yang berikutnya adalah pembahasan hari ini yang akan dibahas yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Dan keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, kegiatan cobalah buka. Nanti Ibu dan Bapak silakan memperagakan seperti ini ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda yang bertugas sebagai A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda akan menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Rekan Anda yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan siapa yang mau mencoba? Silakan yang mau mencoba. Yang satu mengepalkan, teman yang satunya berusaha membujuk, menghardik supaya kepalan tangan itu bisa terbuka. Ya, silakan Ibu. Ya, boleh. Kepalanya mana? Di situ, di sini. Oh, di sini. Di sana, Madun. Boleh ke depan. Oh iya. Saya yang ini ya, yang sebagai A ya. Kayaknya enak yang A apa deh. Semuanya pengen. Oh, yang B. Iya. Berani. Oke. Ya, silakan. Aku panggil nama. Ya, silakan dengan cara bagaimana Bu Eva supaya bisa membuka kepalan tangan dari Bu Eva. Oke. Hai Ibu, boleh nggak aku tahu isinya apa? Kayaknya nggak boleh, Kenapa? karena kalau misalnya terbuka ini bisa menyebabkan sesuatu itu bisa bisa apa ya? Bisa terbongkar rahasianya. Rahasia apa sih? Oh. Kita kan sahabat kok ada rahasia-rahasiaan. Tetap biarpun sahabat ada sesuatu yang seharusnya ditutupi. Kenapa? Karena kalau misalnya terbuka bisa menyakiti satu sama lain. Aku punya sesuatu untuk ditukar dengan itu. Mau nggak aku tukar? Kayaknya enggak. Aku juga punya rahasia yang lebih besar. Tetap saya akan kokoh dengan pendirian saya akan memegang sesuatu yang ada di dalam genggaman saya tanpa seorang pun tahu. Kalau saya tukar dengan hal yang lebih besar, Kayaknya nggak bisa.
Udah Bu. Ya, terima kasih Bu Eva dan Bu Ipa. Ya, plus untuk Bu Eva dan Bu Ipa. Ya, selanjutnya satu pasangan lagi. Ya, Bu Mega sama Bu Heni. Ini ya di tengah ya. Bu Mega, boleh tidak kalau saya mau tahu apa isi yang ada di dalam tangan Bu Mega? Gak boleh, karena ini rahasia saya. Kalau misalnya saya mau lihat sedikit saja apa isinya, boleh tidak? Tetap tidak boleh, kan ini rahasia saya, jadi tidak perlu tahu kamu. Kan kita sudah lama nih berteman, kita sudah sering main bareng, berkegiatan bareng, masa sedikit saja tidak boleh? Walaupun berteman tadi, tapi tidak semuanya harus tahu, harus ada rahasia. Kalau misalnya nanti saya kasih uang untuk membeli seblak gimana? Tetap, seblak itu tidak akan mempengaruhi genggaman saya untuk buka. Kalau misalnya saya tambah lagi, nanti kita pulang sekolah makan-makan sedikit saja saya mau tahu, boleh Tidak tidak? bisa, karena saya harus menjaga genggaman ini. Karena ini hal privasi. Ya sudah, kalau seperti itu. Ya, terima kasih plus untuk Bu Heni dan Bu Mega. Jadi di sini tadi yang sudah diperagakan sama Ibu Epa dan Ibu Ipa. Ya, tadi terima kasih pada yang sudah memperagakan Ibu Epa sama Bu Ipa, begitu juga dengan Bu Mega dan Bu Heni yang sudah kedua-duanya tadi mempertahankan genggaman yang ada di dalam kepalan tangan. Berarti kita simpulkan bahwa yang ada di dalam kepalan itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak boleh orang lain ketahui. Maka disitulah apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda atau Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Mengapa tadi tidak membuka kepalan tangannya? Karena di dalam kepalan tersebut adalah suatu privasi yang tidak boleh satu orang pun yang tahu. Ya, bagus. Terima kasih. Tadi mengapa Bu Ipah tadi tidak membuka kepalan tangannya? Ya, kenapa tadi saya tetap bersikukuh untuk tidak membuka kepalan tangan saya karena di situ terutama saya sebagai katakanlah di sekolah ini sebagai orang tua yang anak-anak kami ini sering ada yang mengeluh begini, ada yang mengeluh begitu. Jadi saya sebagai orang tua harus bisa menyimpan kata-kata yang memang tidak perlu disampaikan. Ketika saya menyampaikannya malah akan membuat kondisi semakin tidak baik. Makanya saya simpan semua keluhan dari teman-teman. Kalau memang itu semuanya bisa meredakan ke semuanya, saya akan simpan dengan rapat dan saya akan katakan sesuatu yang memang bisa membuat semuanya menjadi baik. Terima kasih. Bos, buat Bu Ipah, ya, buat kita semua. Jadi kesimpulannya adalah posisi kontrol itu terletak bukan sama orang lain, bukan sama teman ataupun sama orang lain, tetapi kontrol diri itu yang untuk mempertahankannya yaitu hanya diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Kita berlanjut ya, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru terhadap murid. Di sini selanjutnya adalah miskonsepsi, konsep yang berbeda tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada hakikatnya, kita sebagai pendidik ini tidak bisa mengontrol murid jikalau murid tersebut tidak mau dikontrol.
Kalaupun murid tersebut mau dikontrol, karena dirinya memang mau dikontrol oleh guru tersebut. Jadi pada hakikatnya kita tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jikalau kita membuat suatu kegiatan, jika diulang-ulang, maka siswa tersebut suatu saat akan merasa bosan. Jadi tidak mau menuruti keinginan guru lagi, seperti itu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, jika mau mengkritik murid kita, boleh, tetapi mengkritik secukupnya saja. Jangan sampai kritikan itu sampai menyakiti murid kita. Sehingga murid merasa belajar ini selalu salah. Seperti itu. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pilihan itu hanya ada pada dirinya, pada orangnya. Kita tidak bisa memaksakan kepada murid kita untuk memilih, tapi pilihan adalah hak setiap orang. Seperti itu. Selanjutnya adalah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi menurut teori kontrol, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda, sama dengan peserta didik kita. Kebutuhannya menurut stimulus respon adalah sama, tetapi peserta didik itu akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak akan sama. Setiap siswa dengan siswa yang lain pasti kebutuhannya akan berbeda-beda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga dengan siswa, ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik jangan melihat bahwa setiap siswa itu sama. Seperti itu. Jadi setiap siswa itu akan mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kebutuhannya. Berikutnya menurut stimulus respon adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Contohnya, siswa kita berbuat sesuatu yang jelek. Pasti punya latar belakangnya. Pasti punya tujuannya. Jadi jangan kita selaku pendidik, jangan langsung mengejudge salah. Seperti itu. Jadi mereka melakukan sesuatu pasti punya latar belakang. Tujuannya. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti yang sudah diperagakan oleh Ibu Ipah, Bu Epa, Bu Mega, dan Bu Heni. Bahwa kontrol itu bukan oleh orang lain. Tetapi oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi tidak bisa diatur oleh orang lain. Tetapi kita yang mempertahankan kontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama dengan yang tadi. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Jadi siswa sendiri yang mengontrol dirinya. Seperti itu. Berikutnya adalah mode berpikir menang kalah. Mode berpikir menang-menang. Menurut stimulus respon, itu di dalam pikiran siswa, ya, itu yang salah adalah kalau ini adalah berkompetisi. Jadi kalau tidak menang ya kalah. Kalau yang tidak kalah ya menang. Tetapi menurut teori kontrol, karena berkolaborasi dengan siswa, dengan temannya, maka akan menjadi menang-menang. Seperti itu. Mereka akan bukan bersaing, tetapi mereka akan berkolaborasi. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif. Apa yang ada di dalam benak Ibu dan Bapak ketika saya mengatakan kata disiplin? Ya. Apa Pak Abdul? Menjalankan peraturan, Bu. Ya. Menjalankan peraturan, Bu. Menjalankan peraturan. Yang lain ketika saya mengatakan apa itu disiplin? Dalam benak Ibu dan Bapak. Kalau dalam segi waktu berarti disiplin itu tepat waktu. Tepat waktu. Iya, bagus. Yang lain ketika saya menyebutkan kata disiplin. Apa yang dalam benak Ibu dan Bapak?
Ya, tadi sudah disebutkan ya, menaati peraturan, lalu berhubungan dengan waktu. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik adalah yang dari dalam diri. Kalau ekstrinsik berarti dari luar, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa yang di kita ini di Indonesia terdiri dari suku Sunda, terus suku apa lagi Ibu dan Bapak? Suku Bugis, terus apa lagi? Suku Jawa, suku Madura, ya, suku Papua, suku Batak, ya. Lepas dari itu semua, ketika nilai-nilai kebajikan ini disepakati, yaitu terlepas juga dari agama, yaitu di negara kita, yaitu terdiri dari agama apa saja Ibu? Agama Islam, ya Konghucu, Kristen, ya Katolik, Hindu, Buddha, ya. Nilai-nilai kebajikan ini terlepas dari itu semua. Begitu juga dengan bahasa, bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya, bahasa Madura, itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris tidak masuk, Pak. Selanjutnya adalah terlepas dari latar belakang sosial, baik itu sosialnya menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Tapi nilai-nilai kebajikan ini terlepas dari itu semua, karena ini disepakati bersama. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ayo Ibu dan Bapak, kita menyanyi dulu. Masih hafal kan Ibu dan Bapak? Pastilah. Yuk kita nyanyi dulu dengan gerakan ya Ibu. Kalau bisa berdiri Ibu. Gerakannya seperti ini ya Ibu dan Bapak. Ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan Ibu dan Bapak tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah pada hafal semua ya. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah nyanyikan bersama. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di SD 1 Karangwangi kita sudah menerapkan beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa dengan menerapkan yaitu sholawatan setiap hari Selasa sampai hari Jumat pembiasaannya ya. Lalu berakhlak mulia, kita di setiap kelas, hampir setiap kelas saya melihat itu ada 5S. Apa itu 5S Ibu dan Bapak? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, itulah kita sudah menerapkan akhlak mulia pada peserta didik kita. Yang kedua adalah mandiri. Jadi siswa-siswi kita diterapkan, diajarkan jangan ketergantungan pada orang lain, apalagi pada guru. Jadi kita ini harus menerapkan mandiri kepada siswa. Tidak boleh tergantung pada teman ataupun pada siapapun. Seperti itu. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Jadi ketika kita memberikan umpan kepada siswa, maka siswa tersebut bisa bernalar kritis itu mengeluarkan ide-idenya.
seperti itu. Jadi tidak hanya kita berikan umpan lalu sudah seperti itu saja pada siswanya. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global, terlepas dari semua yang ada kebudayaan yang ada di kita, ya. Maka kita bisa terapkan yaitu pada siswa dengan menyanyikan lagu-lagu daerah seperti itu. Lalu kita mempelajari tari-tarian daerah seperti itu. Yang berikutnya adalah gotong royong. Peserta didik kita juga harus diterapkan yaitu gotong royong. Ada 3 elemen yang ada pada gotong royong. Apa saja? Yaitu berkolaborasi. Lalu apalagi Ibu dan Bapak? Berkolaborasi, terus saling membantu, terus apalagi? Bekerja sama, berkolaborasi, berbagi. Nah, seperti itu ya. Itu elemen penting pada gotong royong dan itu harus diterapkan pada peserta didik kita. Yang berikutnya adalah kreatif. Kita harus terapkan kreatif ini pada siswa kita untuk bisa membuat sesuatu, membuat suatu karya, berkreatif, berkreasi. Jadi tidak hanya dari gurunya saja seperti itu. Yang berikutnya adalah penerapan yang sudah diterapkan di SD 1 Karangwangi, yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu setiap hari Jumat bersolawat, ya, setiap hari Selasa juga sampai hari Jumat bersolawat. Lalu sholat zuhur bersama ya Ibu dan Bapak. Kita sudah menerapkannya di SD kita. Lalu berikutnya adalah mandiri. Penerapan di sekolahnya adalah kita sudah menerapkan kelas 6 terutama sudah menerapkan market day, yaitu bersifat mandiri, tidak tergantung pada kita sebagai pendidik, maka kita terapkan sifat-sifat mandiri ini. Salah satunya adalah market day. Berikutnya adalah bernalar kritis. Penerapan di sekolahnya yang sudah saya terapkan adalah mempresentasikan hasil diskusi, mempresentasikan di depan, berbicara di depan, ya, bisa berbicara di depan itu sudah termasuk bernalar kritis, mempresentasikan suatu kelompok. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Saya sudah menerapkannya yaitu praktek menari tarian daerah. Seperti itu ya, tarian profil pelajar Pancasila maupun tarian-tarian yang lain ini sudah diterapkan ya. Berikutnya adalah gotong royong, yaitu contohnya bisa membersihkan halaman sekolah bersama dengan apalagi yaitu dengan membersihkan kelas seperti itu. Selanjutnya adalah kreatif. Penerapan di sekolah yang saya sudah terapkan adalah membuat media pembelajaran pada siswa sehingga siswa itu bisa berkreatif. Ketika kita memberikan umpan gambar sesuatu, maka mereka itu sudah bisa kreasi. Oh, membuatnya seperti ini supaya lebih indah. Oh, warnanya seperti ini. Itu sudah termasuk ke dalam kreatif atau kreasi. Ya, Ibu dan Bapak, kita selanjutnya adalah ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, motivasi ini berpikir kita sebagai seorang guru. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Dan motivasi ini termasuk adalah yang paling rendah. Dan ini masuknya ke dalam motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar. Kita sebagai pendidik ini harusnya tidak menerapkan motivasi ini kepada siswa. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Lalu kita berpikir, apa ya yang akan saya dapatkan jika saya melakukan sesuatu ini? Apa saya akan mendapat imbalan? Apa saya akan mendapat penghargaan dari kepala sekolah saya? Seperti itu. Apakah saya melakukan ini akan mendapat penghargaan dari guru saya? Peserta didik. Nah, jikalau Ibu dan Bapak menerapkan motivasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena ini termasuk motivasi ekstrinsik, datangnya dari luar. Maka dua motivasi ini
harusnya tidak diterapkan pada siswa kita. Yang ketiga, inilah motivasi yang datangnya dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa ya jika saya melakukannya? Jikalau ibu melakukan sesuatu, saya ingin menjadi apa? Saya menghargai diri saya. Nah, ini motivasi intrinsik, datangnya dari dalam. Motivasi inilah yang harus kita terapkan pada siswa kita. Jadi jangan siswa kita menerapkan motivasi karena menghindari hukuman dari gurunya. Saya melakukan sesuatu karena saya ingin mendapat penghargaan dari guru. Ini tidak akan berjalan lama. Ketika siswa ini menerapkan motivasi, ketika siswa menerapkan yang 1 dan 2, ini tidak akan bertahan lama. Apakah ibu sudah pernah menerapkan 1 dan 2? Apa yang ketiga? Kepada siswa. Ketika ibu memberikan suatu tugas, tugas itu harus saya kerjakan oleh siswa. Saya takut sama guru. Saya takut dihukum. Nanti berdiri di depan. Nah, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Karena mau mendapatkan hukuman dari gurunya. Seperti itu. Yang kedua, saya mau maju ke depan. Saya mau aktif karena mau mendapat permen dari ibu guru saya. Saya mau mendapat stiker dari guru saya. Ketika nanti lama-lama tidak ada penghargaan lagi, mereka tidak akan melakukannya. Nah, inilah kenapa kita sebagai pendidik tidak boleh mengajarkan pada peserta didik kita motivasi yang ke-1 dan ke-2. Karena tidak akan bertahan lama ya Ibu. Adalah, mari kita renungkan bersama. Apakah ketika kita berangkat dan masuk kelas pukul 7, karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah kita? Atau karena ingin dipuji oleh kepala sekolah kita? Atau karena apa? Renungkan pada diri ibu, apakah tadi yang ke-1, apakah yang ke-2, apakah yang ke-3? Ibu dan Bapak ya, silakan Pak Abdul. Saya pilih yang ketiga, Bu. Yang ketiga, kenapa Pak Abdul? Karena itu adalah sebuah tanggung jawab dari kita seorang guru, memang harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Ya, terima kasih Pak Abdul. Kita plus untuk kita semua. Ya, ketika kita berangkat pukul 7, ketika kita mempunyai motivasi diri, bukan ingin dipuji oleh kepala sekolah kita, bukan karena takut dihukum oleh kepala sekolah kita karena ada aturan seperti ini, seperti itu, tapi kita harus menjadi teladan bagi diri kita dan bagi orang lain. Seperti itu. Juga kita terapkan pada siswa kita, pada peserta didik kita. Kita harus bisa berangkat tepat waktu, disiplin, tapi bukan karena tujuan lain, tetapi ingin menjadi contoh oleh peserta didik kita. Oh, gurunya selalu tepat waktu. Mereka juga akan termotivasi. Seperti itu. Jadi motivasinya itu datang dari dalam diri. Ibu dan Bapak sudah merenungkannya ya. Selanjutnya adalah ayo menjawab. Nah, di sini ada Ibu Dedeh, ada kisah Ibu Dedeh nih. Terkait dengan motivasi yang tadi ya Ibu dan Bapak. Ibu Dedeh guru kelas 2 SD mendapatkan masalah nih. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Akhirnya Bu Dedeh berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang.
Setiap murid masuk kelas usai jam istirahat, Bu Dedeh akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapih di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal tersebut cukup berhasil selama beberapa minggu. Sampai suatu saat Bu Dedeh sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Soim. Nah, Pak Soim tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas, tidak tertib lagi. Apa yang terjadi dan mengapa? Berdasarkan teori motivasi yang tadi, kira-kira apa ya motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Motivasi apa ya? Ya, Ibu Ipa. Melihat dari penjelasan Bu Yaya tadi, untuk anak-anak yang kelasnya Bu Dedeh ya, termasuk ke dalam anak-anak yang termotivasi untuk masuk dengan antri itu karena akan mendapatkan stiker bintang. Iya, termotivasi karena akan mendapat stiker bintang. Jadi benar-benar bukan dari dirinya sendiri, itu karena ada pengaruh hadiah ya. Demikian. Ya, terima kasih. Ya, plus untuk kita semua. Benar ya, Ibu dan Bapak. Yang ini, kasus ini, jadi siswa ini kenapa rapih ketika Ibu Dedeh menyuruh nanti rapih, baris dengan rapih karena mau mendapatkan apa Ibu dan Bapak? Stiker bintang. Ini bertahannya ketika ada Bu Dedeh saja. Tetapi ketika Bu Dedeh berhalangan hadir, digantikan oleh guru yang lain, tidak bisa disiplin lagi. Karena guru yang lain yang menggantikan tidak tahu tentang stiker bintang ini. Dan ini tidak akan bertahan lama. Maka motivasi karena penghargaan ini, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru tidak boleh menerapkan seperti ini. Ya, Ibu dan Bapak. Jadi karena mereka ini tertib itu karena ada sesuatu seperti itu. Jadi ketika tidak ada sesuatu ya mereka tidak tertib lagi karena tidak datang dari diri sendiri seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya ya Ibu dan Bapak, kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, apabila ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Mari kita lihat ya Ibu dan Bapak. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, mendadak. Ada sesuatu kasus, lalu Ibu menemukan kasus siswanya, langsung Ibu memberikan hukuman seketika. Jadi tidak terencana hukuman ini. Karena langsung seketika-ketika ada kasusnya, langsung Ibu terapkan hukuman. Nah, inilah termasuk hukuman. Jadi tidak ada tulisannya. Tidak terencana. Yang berikutnya adalah anak tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Tidak ngobrol dulu. Tidak berdiskusi dulu. Nanti kalau kamu berbuat begini, nanti begini ya. Tidak. Karena tidak dilibatkan dengan siswa. Hanya gurunya saja yang memberikan hukuman. Yang berikutnya adalah bersifat satu arah. Karena hanya dari guru kepada siswa. Seperti itu, tidak dua arah. Bisa berupa fisik atau psikis. Fisik yaitu bisa suruh berdiri di depan. Suruh lari, mengelilingi lapangan, dijemur di lapangan. Lalu kalau psikis apa ya? Bisa berupa ucapan. Ucapan ini bisa menghardik, ya, bisa menyakiti kepada siswa. Maka kita sebagai seorang guru seharusnya dan harus dilakukan, tidak boleh melakukan hukuman kepada siswa. Berikutnya adalah konsekuensi. Sudah terencana dan disepakati bersama antara guru dan siswa.
Ada kesepakatannya. Bukan hanya dari guru. Berikutnya dibuat oleh guru dan murid mengetahuinya. Muridnya tahu. Oh, kalau saya melakukan sesuatu ini, saya harus begini. Kalau saya melanggar ini, saya harus begini. Seperti itu. Jadi diketahui oleh dua-duanya. Murid dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Maksudnya apa, Bu? Misalkan begini. Dia terlambat 10 menit. Sudah ada konsekuensinya. Ketika siswa 10 menit terlambat, maka dia tidak boleh masuk kelas. 1 jam pelajaran tertinggal. Maka dia merasa tidak nyaman. Karena saya melakukan pelanggaran. Maka saya sudah tahu konsekuensinya. Jadi tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek saja. Tidak jangka waktu panjang. Berbeda dengan hukuman. Ketika dihukum oleh gurunya, dia akan ingat. Seumur hidup, dia akan ingat. Makanya kita sebagai pendidik jangan sampai menerapkan hukuman. Untuk kedepannya barangkali ibu dan bapak sudah menerapkan hukuman karena sudah mengetahui materi ini, kita tidak boleh menerapkan hukuman. Apalagi berdiri di depan kelas, mengelilingi lapangan seperti itu, maka itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya kita menjawab. Ibu tadi sudah mempelajari tentang hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi halaman sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi ya Ibu dan Bapak? Hukuman ya? Iya, kita lihat dulu. Bagus. Plus untuk kita semua. Jadi Ibu dan Bapak sudah mengetahui ya, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman berarti tidak terencana. Kalau konsekuensi terencana ya. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa dan muridnya seperti itu. Selanjutnya kita jawab lagi ya Ibu dan Bapak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Pikirkan dulu ya Ibu. Pikirkan dulu, nanti hukuman atau konsekuensi ya. Berpikir dulu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi ya Ibu dan Bapak? Konsekuensi. Pinter-pinter ya Ibu ya. Ya, bagus. Applause dulu. Sekarang sudah tahu konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya, ayo menjawab lagi. Oh, masih yang tadi. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi ya Ibu dan Bapak? Lihat dulu, jangan langsung menjawab. Barangkali nanti salah. Push up 15 kali. Hukuman ya Ibu dan Bapak? Oh, kalau COVID konsekuensi. Berarti sekarang konsekuensi apa hukumannya Ibu dan Bapak? Hukuman ya. Ya, selanjutnya Ibu dan Bapak, ayo menjawab lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jangan langsung jawab Ibu dan Bapak. Kita pikirkan dulu. Masuknya ke hukuman apa konsekuensi ya tadi? Konsekuensi. Kita lihat dulu jawabannya ya. Yeay. Selanjutnya Ibu dan Bapak. Nah. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Menurut Ibu, jangan menjawab dulu Bu, pikirkan dulu ya. Ini masuknya ke hukuman apa konsekuensi ya? Konsekuensi ya Ibu dan Bapak. Yakin? Yakin konsekuensi? Bukan hukuman? Ya, kita lihat jawabannya. Yeay.
kebutuhan dulu ya Ibu dan Bapak, karena tadi sudah banyak sekali materi yang Ibu dapatkan. Barangkali stres, biar tidak pusing, biar tetap fresh ya Ibu dan Bapak, kita ice breaking. Kalau saya mengatakan gajah itu besar, kan biasanya begini, besar gitu. Nanti Ibu begini, besar gitu. Ngomong ucapannya itu sih besar, tetapi peragaannya kecil gitu. Tapi Ibu dan Bapak mengatakan besar begitu. Seperti itu ya. Ini melatih konsentrasi kita Ibu dan Bapak. Lalu kalau saya mengatakan ular itu, cacing itu panjang, Ibu ininya seperti ini. Apa namanya ini? Enggak, maksudnya iya, ininya gini, panjang gitu. Peragaannya sih gitu. Oh iya, jangan cacing ya, ular sajalah, ular. Ular kalau saya mengatakan ular panjang, tapi Ibu peragaannya, tapi ucapannya panjang, seperti itu. Kalau cacing itu apa kan panjang ya, nanti kan pendek ya, pendek tapi ibunya begini. Nah, pendek gitu. Sebaliknya ya Bu ya. Bisa Ibu dan Bapak? Coba kita. Berarti gitu. Kalau satu lagi Ibu, yaitu semut. Semut itu kan kecil, ya. Semut itu kecil, tapi peragaannya gini, kecil. Gitu. Bisa Ibu dan Bapak? Coba saya tes dulu ya. Saya sambil berdiri Ibu dan Bapak. Gajah besar. Oh iya. Semut kecil. Oh. Cacing Ibu dan Bapak. Kalau cacing itu pendek gitu ya. Lalu ular. Oh iya. Satu kali lagi Ibu dan Bapak. Gajah besar. Oh iya. Semut kecil. Oh iya. Ular panjang. Cacing pendek. Ya, close untuk kita semua. Iya. Bagus, silakan duduk lagi Ibu dan Bapak. Itu melatih konsentrasi kita. Nah, ice breaking ini Ibu dan Bapak berguna juga untuk kita sebagai pendidik ya. Jangan sampai Ibu dan Bapak ketika mengajar di kelas itu membosankan siswa seperti itu ya. Jadi siswa ini terus saja berpikir supaya fresh kembali. Ibu bisa terapkan ice breaking ini ya. Baik ice breaking yang lain yang ada di YouTube silahkan terapkan supaya siswa ini senang juga ketika menerima pelajaran dari Ibu dan Bapak. Jadi jangan terus monoton Ibu dan Bapak ya. Kita sebagai pendidik apalagi di kurikulum merdeka ya, tidak boleh kita monoton terus. Ketika kita memberikan suatu pembelajaran pada siswa itu jangan monoton ya. Jadi kita selingi ketika pembelajaran mau usai kita ice breaking lagi. Berikutnya ice breaking lagi seperti itu. Supaya siswa ini tetap senang pada kita seperti itu. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Adapun kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, minum, dan makan. Ketika siswa, contohnya, mengambil minuman temannya. Ketika siswa kita mengambil makanan temannya, kita jangan langsung menghardik kepada siswa kita. Kita teliti, bahwa siswa tersebut bisa saja kebutuhannya tidak terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima.
kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dengan teman, butuh kasih sayang teman, butuh kasih sayang guru, seperti itu ya. Jadi mereka ini harus kita penuhi, yaitu kebutuhan dasarnya yang kedua. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Biasanya peserta didik kita banyak sekali yang membutuhkan, yaitu tentang kelima ya. Senang bermain dengan temannya, seperti itu ya. Ayo kita menjawab lagi. Pause aja tuh. Ya, di sini ada kasus lagi ya Ibu. Sebentar saya bacakan. Dito adalah siswa kelas 4 SD Merdeka. Dito sering berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Heni bingung dan seringkali lari mengejarnya. Nah, Bu Heni mengejar siswanya. Lalu ibu guru menanyakan kepada Dito, "Mengapa kamu sering berlari menuju jalan raya di depan sekolah?" Lalu Dito mengatakan, "Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru." Nah, nanti Ibu selanjutnya ya, Ibu dan Bapak, kasusnya ini ada 5, kasusnya sama Ibu dan Bapak, kasusnya sama seperti ini. Dan ibu guru bertanya juga sama, pertanyaannya sama. "Mengapa kamu sering berlari menuju jalan raya di depan sekolah?" Nanti Dito jawabnya berbeda-beda Ibu dan Bapak. Yang sekarang Dito jawabannya, "Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, soalnya seru." Nah, tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia yang 5. Ya. Ibu dan Bapak masih ingat ya kebutuhan dasarnya yang ini? Apakah yang belum terpenuhi oleh Dito? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, apakah penguasaan, apakah kebebasan, apakah kesenangan? Ibu dan Bapak jangan dijawab dulu, berpikir dulu. Oh, ini masuknya kemana ya? Soalnya senang main kejar-kejaran, soalnya seru gitu. Iya, soalnya Bu Heni nanti pertanyaannya sama. Ditonya jawabnya berbeda-beda seperti itu. Nah, menurut Ibu dan Bapak coba teliti, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Jadi ibu gurunya mengejar Dito. Malah seru menurut Dito itu dikejar oleh ibu gurunya, oleh Ibu Heni. Ya, seperti itu. Ya, silakan yang mau menjawab. Kebutuhan apa ya yang belum terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia? Yang ini ingin dipenuhi berarti kan belum terpenuhi ya, belum terpenuhi oleh Dito. Dia itu senang dikejar-kejar oleh ibu gurunya, oleh Ibu Heni. Kenapa ya? Siapa yang mau menjawab? Oh, Bu Teti. Ya, Bu Teti, menurut Bu Teti sendirilah, nggak apa-apa. Bu Teti apa tuh? Kalau tidak salah kesenangan. Kesenangan. Coba yang lain? Barangkali ada yang lain? Sama, Bu. Sama. Apa, Pak Abdul? Kalau salah gimana, Bu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Kasih sayang, Bu, mungkin. Kasih sayang? Iya. Apa Bu Asri? Menurut Bu Asri apa ya kebutuhan? Kesenangan. Kesenangan. Menurut Bu Epa apa ya yang belum terpenuhi?
Kesenangan, Ibu. Ya, berarti Dito ini belum terpenuhi adalah kesenangan ya. Tadi kata Pak Abdul katanya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kita lihat jawabannya ya Ibu dan Bapak. Kesenangan, yeay. Selanjutnya masih sama kasusnya yang tadi ya. Dito adalah siswa kelas 4 SD Merdeka. Dito sering berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Heni bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ibu guru Heni bertanya, "Mengapa kamu sering berlari menuju jalan raya di depan sekolah?" Pertanyaannya sama Ibu dan Bapak. Tapi jawaban Dito berbeda. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kalau tadi kan dikejar-kejar senang gitu ya. Kalau ini jawaban Dito beda. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kebutuhan apa ya yang ingin dipenuhi oleh Dito? Berpikir dulu Ibu dan Bapak. Apa ya Bu Heni? Kebutuhan Dito yang ingin dipenuhinya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan ingin diterima. Yang lain? Sama apa Bu Rizka? Sama Ibu, Ini sama apa ya? kasih sayang dan rasa diterima Ibu. Oh, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Apa Ibu Eva? Apakah ada yang berbeda? Ada, aku ada kata cinta. Cinta dan kasih sayang. Oh, cinta dan kasih sayang. Apa Bu Erna? Jawabannya kasih sayang dan rasa yang diterima. Kasih sayang dan ingin diterima. Iya. Rasa yang pernah ada. Iya. Kita lihat dulu jawabannya ya. Kasih sayang dan benar, berarti Ibu dan Bapak bagus, hebat ya. Kasih sayang dan rasa ingin terima. Selanjutnya masih Ibu dan Bapak kasusnya masih sama ya. Dito adalah siswa kelas 4 SD Merdeka. Dito sering berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Heni bingung dan seringkali lari mengejarnya. Bu Guru Heni bertanya lagi, "Mengapa kamu sering berlari menuju jalan raya di depan sekolah?" Dito menjawab lagi yang berbeda. "Aku hebat kan Ibu Guru, bisa bikin Ibu Guru kejar aku." Nah, kebutuhan apa ya Ibu dan Bapak, berpikir dulu deh supaya tepat jawabannya. Nah, apa ya? Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang dan rasa diterima? Penguasaan, kebebasan, apakah kesenangan? Dibaca dulu Ibu dan Bapak dengan teliti. Kasusnya sama, pertanyaannya juga sama, tetapi Dito menjawab yang berbeda-beda. Seperti itu. Tadi yang pertama juga berbeda, yang kedua juga berbeda, sekarang yang ketiga dia, "Aku hebat kan? Bisa bikin Ibu Guru kejar aku." Nah, kebutuhan apa ya yang ingin dipenuhi oleh Dito? Apa ya Bu Mega? Penguasaan, karena Dito merasa aku hebat kan. Penguasaan. Ada kata hebatnya kata Bu Mega. Yang lain? Ya. Menurut saya penguasaan. Karena dia merasa berkuasa. Dia merasa hebat karena bisa bikin bu gurunya mengejar dia. Ya, seperti itu. Mana yang lain? Boleh, ya. Ya, jawabannya sama, penguasaan. Karena mungkin selama ini Dito kurang dilihat oleh ibu gurunya. Oleh Bu Heni kurang melihat Dito mungkin, atau bukan kurang dilihat oleh ibu gurunya mungkin. Karena Dito merasa ingin dilihat, ingin diperhatikan. Jadi dia menunjukkan kemampuannya berlari ya. Ya, itu penguasaan masuknya. Ya. Ya, plus untuk kita semua dulu sebentar. Ya. Kita lihat dulu jawabannya ya, Ibu dan Bapak. Yeay. Ibu dan Bapak, sebelum kita lanjut ke kasus berikutnya, kita sering menemukan kasus-kasus seperti yang tadi, ya.
kita menemukan kasus A, kasus B, dan kasus C. Maka kita jangan mengejudge anak itu langsung bersalah. Nah, kita sekarang sudah belajar tentang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita ketika nanti ada masalah dengan siswa, kita panggil dulu, ya, kita tanya dulu baik-baik seperti itu. Jadi kebutuhan apa ya yang siswa kita ini belum terpenuhi, gitu ya? Seperti anak misalkan berantem di kelas dengan siswanya, kita teliti dulu. Jangan langsung kita menghardik, menghukum. Nah, tadi kan sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi jangan kita sekali-kali nanti ke depannya kita menerapkan hukuman ya Ibu dan Bapak. Soalnya tadi sudah mendapat pelajaran bahwa hukuman ini dia itu akan ingat sepanjang hayat dia bahwa ibu guru saya ini galak. Pernah menghukum saya di depan. Pernah suruh berlari. Pernah suruh keliling lapangan 10 kali, pernah dijemur. Nah, Ibu dan Bapak, tolong ya, kita ke depannya jangan sampai menerapkan hukuman kepada siswa, Ibu dan Bapak. Apalagi yang tidak mengerjakan PR dengan entengnya kita berdiri di depan sampai istirahat. Nah, itu tidak boleh masuk, ya, pintunya ditutup. Nah, itu sudah tidak berlaku. Dan itu tidak boleh. Berarti kita belum memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Kenapa siswa tersebut melakukan hal itu? Pasti tadi ada latar belakangnya. Pasti ada tujuannya. Makanya kita teliti. Kenapa siswa tersebut melakukan hal itu? Jangan sampai nanti kita dijudge sebagai guru yang pemberi hukuman. Seperti itu. Jadi kita teliti apa masalahnya, apa kebutuhan siswa tersebut yang belum terpenuhi oleh kita sebagai seorang pendidik. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ke depannya menerapkan hukuman. Ya, berbeda dengan konsekuensi ya, karena sudah ada kesepakatan dengan siswa. Seperti itu ya Ibu dan Bapak. Lanjut Ibu dan Bapak. Kasusnya sama Ibu dan Bapak. Dito adalah siswa kelas 4 SD Merdeka. Dito sering berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Heni bingung dan seringkali lari mengejarnya. Bu Guru Heni bertanya lagi, "Mengapa kamu sering berlari menuju jalan raya di depan sekolah?" Lalu Dito menjawab yang berbeda. "Aku bosan belajar mewarnai terus Ibu Guru di dalam kelas tuh. Aku bosan." Dan ini sering peserta didik kita lakukan. Nah, menurut Ibu dan Bapak, kebutuhan apa ya yang ingin dipenuhi oleh Dito? Berpikir dulu, teliti dulu, supaya tepat. Soalnya tadi sudah berapa kali, berarti tadi 3 pertanyaan Ibu dan Bapak betul semua ya. Sekarang apa ya? Ibu dan Bapak harus hafal ya ke depannya bahwa kebutuhan untuk siswa kita ada 5 ya, yang kita harus penuhi kepada siswa. Nah, menurut Ibu dan Bapak, apa ya kebutuhannya? Apa Bu Heni? Ya. Kebebasan, karena Ditonya selalu merasa bosan dalam belajar. Ya, ada kata bosan. Ya. Ya, yang lain. Bu Asri. Sama apa Bu Asri? Kebebasan, Bu. Kebebasan karena apa ya? Karena si Dito itu merasa bosan belajar. Bosan. Merasa bosan ya belajar. Bu Dede? Kebebasan, Bu. Kebebasan. Nah, kenapa? Karena Dito merasa tidak mau terpaku sama Ya, belajar. jadi bosan belajar di kelas aja bosan ya. Dan itu sering dilakukan oleh murid kita ya Ibu dan Bapak. Bosan begini-begini saja seperti itu ya Ibu. Nah, berarti siswa ini yang belum terpenuhi apa? Ibu dan Bapak tadi kebebasan. Ya, lihat. Yeay. Ya. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa kita itu jangan monoton. Ketika kita mengajarkan suatu materi itu jangan terus saja. Kita penceramah aja di depan murid. Jadi nanti siswa ini bosen. Bosen Bu Guru ngomong aja seperti itu ya. Jadi iya pusing Ibu Guru tuh ngomong aja. Saya tuh udah bosen dari tadi. Makanya kata saya silahkan selingi dengan ice breaking. Yang membuat siswa tuh senang ya.
kreasi. Siswa ini suruh berdiri di kelas seperti itu ya. Maka siswa ini coba Ibu dan Bapak nanti terapkan ya. Ketika kita dalam pembelajaran ice breaking, maka siswa ini senang. Apalagi kelas-kelas rendah. Suruh nyanyi yuk bersama seperti itu ya. Jadi tidak bosan. Begitu juga ibu gurunya ya. Selanjutnya sama Ibu dan Bapak. Dito adalah siswa kelas 4 SD Merdeka. Dito sering berlari keluar kelas. Oh, yang ini. Oh iya, selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sudah aktif di dalam diseminasi ini, dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini, diseminasi ini kita bisa terapkan pada peserta didik kita. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita semua dan untuk peserta didik ini. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya nanti akan diterapkan oleh Ibu Epa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.